Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Indriana Gusia Sagala dan rekan saya Margaret Sihite dan Melanina Pitupulo. Pada video pembelajaran ini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Akuntansi Pembiayaan yang merupakan materi dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Daerah yang diampu oleh Ibu Tapi Rumondang Sari Siregar, SMSI. Adapun poin-poin yang akan dibahas di video ini dari materi akuntansi pembiayaan, yaitu yang pertama definisi pembiayaan, yang kedua penerimaan pembiayaan, yang ketiga pengeluaran pembiayaan, yang keempat pembiayaan neto, yang kelima pembiayaan dana bergulir, yang keenam pengakuan pembiayaan, yang ketujuh pengukuran pembiayaan, yang kedelapan pengungkapan pembiayaan, kesembilan prosedur akuntansi pembiayaan, dan yang terakhir ilustrasi. Baiklah, materi yang pertama yaitu definisi dari pembiayaan. Jadi untuk pembiayaan baik berbasis kas maupun berbasis akrual adalah sama. Pembiayaan didefinisikan dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 sebagai pembiayaan daerah yang mana semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran bersangkutan. Sementara menurut PSHP nomor 2 paragraf 50 mendefinisikan pembiayaan sebagai seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dalam penganggaran pemerintah, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi, sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Dari kedua definisi tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Dini Resdini dalam makalahnya yang berjudul Akuntansi Pembiayaan dan Transaksi Non-Kas bagi Pemerintah Daerah tahun 2008, jelas terlihat bahwa pembiayaan merupakan transaksi keuangan pemerintah yang mempunyai dampak terhadap penerimaan atau pengeluaran pemerintah pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Sedangkan tujuan dari transaksi ini adalah untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Materi yang kedua yaitu penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan menurut PSHP nomor 2 paragraf 51 dan 54 adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan, negara atau daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan. Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syufi dalam Akuntansi Keuangan Daerah 2014, menyatakan bahwa sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan transfer dari dana yang cadangan. Materi yang ketiga adalah pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan menurut PSHP nomor 2 paragraf 55 dan 52 adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan. Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi dalam Akuntansi Keuangan Daerah 2014 menyatakan bahwa sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran daerah adalah pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, pembentukan dana cadangan, dan pemberian pinjaman daerah. Yang keempat, pembiayaan neto. PSHP nomor 2 paragraf 58 sampai 61 menegaskan bahwa
Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode, pelaporan akan dicatat dalam pos pembiayaan neto. Sisa lebih pembiayaan atau silpa, sisa kurang pembiayaan atau SIPA adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos silpa atau SIPA. Yang kelima, pembiayaan dana bergulir. Dalam Buletin Teknis nomor 4 tentang penyajian dan pengungkapan belanja pemerintah, dijelaskan bahwa bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut atau ditarik kembali oleh pemerintah apabila kegiatannya telah berhasil, dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat tersebut dicantumkan di APBN atau APBD dan dikelompokkan pada pengeluaran pembiayaan, yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai penerimaan pembiayaan investasi jangka panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai belanja bantuan sosial karena pemerintah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non-permanen dan disajikan di neraca sebagai investasi jangka panjang. Yang keenam, pengakuan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau daerah. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah, atau dalam PSAP nomor 2 paragraf 52 dan 56. Selanjutnya, pengukuran pembiayaan. Diungkapkan pada modul kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2014 bahwa pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar atau kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi pembiayaan. PSAP nomor 2 paragraf 53, akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Sementara PSAP nomor 3 paragraf 51 menyatakan bahwa investasi pemerintah dalam perusahaan negara atau daerah dan kementerian dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan. Pengungkapan pembiayaan. Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Penjelasan mengenai sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya sangat dianjurkan untuk diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Hal-hal yang perlu diungkapkan terkait dengan pembiayaan antara lain: yang pertama, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Kedua, penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan atau pemberian pinjaman, pembentukan atau pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, serta penyertaan modal pemerintah daerah. 3. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pembiayaan yang didasarkan pada Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan perubahannya dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Yang keempat, informasi lainnya yang dianggap perlu. Berikut ilustrasi pengungkapan pembiayaan dalam catatan atas laporan keuangan. Ada pembiayaan, ada anggaran 2014, realisasi 2014, dan selisihnya. Nah, untuk pencairan dana cadangan, anggarannya 500 juta rupiah, realisasinya 400 juta rupiah, selisih 100 juta rupiah.
pencairan dana cadangan anggaran 500 juta rupiah, realisasi 400 juta rupiah, selisih 100 juta rupiah. Untuk catatan atas laporan keuangannya, terdapat selisih sebesar 100 juta rupiah untuk realisasi. Terakhir yaitu ilustrasi. Yang pertama, penerimaan pembiayaan. Pada lampiran kedua Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintahan daerah, akuntansi penerimaan pembiayaan PPKD pada dasarnya merupakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi penerimaan pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi lainnya, khususnya penerimaan kas dari transaksi aset non-lancar dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuah jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi pelepasan investasi, transaksi penerimaan utang, dan transaksi lainnya yang sejenis. Jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi PPKD adalah pada laporan operasional, jurnalnya kas di daerah, pada kewajiban jangka panjang di kredit. Sedangkan pada LRA, estimasi perubahan sal di debit, dan penerimaan pembiayaan di kredit. Contohnya yang pertama, pada tanggal 23 Mei 2023, pemerintah daerah menerima pinjaman jangka panjang dari Bank Wahana Adikarya sebesar 500 juta. Jurnal atas transaksi tersebut adalah pada laporan operasional dicatat pada tanggal 23 Mei 2013, jurnalnya kas di daerah pada kewajiban jangka panjang sebesar 500 juta. Sedangkan pada laporan realisasi anggaran, jurnalnya estimasi perubahan sal pada penerimaan pembiayaan pinjaman sebesar 500 juta. Contoh yang kedua, pada tanggal 15 Juni 2013 diterbitkan 1000 lembar obligasi pemerintah daerah dengan harga 5 juta per lembar. Bunga ditetapkan 11% per tahun dan dengan tingkat diskonto sebesar 2%. Diskonto diamortisasi dengan metode garis lurus selama 10 tahun. Jadi pencatatan jurnal atas transaksi tersebut adalah pada laporan operasional kas di daerah sebesar 4.900.000. Itu didapat dari 5 juta kali 100 lembar saham obligasi yang diterbitkan dikurang dengan diskonto 2%. Kemudian diskonto sebesar 100 juta didapat dari hasil dari 2% dari 5 miliar. Sedangkan di kredit utang obligasi sebesar 5 miliar. Pada laporan realisasi anggaran dicatat estimasi perubahan saldo anggaran lebih pada penerimaan pembiayaan obligasi sebesar 4.900.000 rupiah. Contoh yang ketiga, pada tanggal 29 Agustus 2013 dilakukan pencairan dana sebesar 5 miliar. Jadi jurnal atas transaksi tersebut adalah pada laporan operasional kas daerah pada dana cadangan sebesar 5 miliar, sedangkan pada laporan realisasi anggaran estimasi perubahan saldo anggaran lebih pada penerimaan pembiayaan dana cadangan sebesar 5 miliar. Contoh yang keempat yaitu pada tanggal 2 Oktober 2013 pemerintah daerah melakukan penjualan atas investasinya di Bank Wahana Adikarya senilai 25 juta rupiah. Jadi jurnal atas transaksi tersebut adalah pada laporan operasional dicatat di kas daerah pada penyertaan modal pemerintah daerah sebesar 25 juta. Sedangkan pada laporan realisasi anggaran dicatat estimasi perubahan sal pada penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 25 juta. Yang kedua, pengeluaran pembiayaan. Akuntansi pengeluaran pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi lainnya, khususnya pengeluaran kas atau transaksi aset non-lancar dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuah jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi perolehan investasi, transaksi pembayaran utang, dan transaksi lainnya yang sejenis. Jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi PPKD adalah sebagai berikut. Untuk laporan operasionalnya, jurnalnya adalah kewajiban jangka panjang di sebelah debit pada kas di kas daerah di sebelah kredit. Untuk laporan realisasi anggarannya, jurnalnya adalah pengeluaran pembiayaan di sebelah debit pada estimasi perubahan sal di sebelah kredit.
Contohnya yang pertama, pada tanggal 5 Juni 2013, pemerintah daerah melunasi kewajiban jangka panjang dari Bank Wahana Adikarya yang telah jatuh tempo sebesar 100 juta. Jurnal atas transaksi tersebut adalah untuk laporan operasional tanggal 5 Juni 2013, jurnalnya kewajiban jangka panjang pada kas di kas daerah sebesar 100 juta. Untuk laporan realisasi anggarannya pada tanggal 5 Juni 2013, jurnalnya pengeluaran pembiayaan pelunasan kewajiban jangka panjang pada estimasi perubahan sal sebesar 100 juta. Yang kedua, pada tanggal 15 September 2013, pemerintah daerah melakukan penyertaan modal ke PDAM sebesar 100 juta. Maka jurnal atas transaksi tersebut adalah untuk laporan operasionalnya pada tanggal 15 September 2013, jurnalnya penyertaan modal pemerintah daerah pada kas di kas daerah sebesar 100 juta. Untuk laporan realisasi anggarannya pada tanggal 15 September 2013, jurnalnya pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah pada estimasi perubahan sal sebesar 100 juta. Yang ketiga, pada tanggal 2 Desember 2013, pemerintah daerah melakukan pengisian dana cadangan sebesar 100 juta. Maka jurnal atas transaksi tersebut adalah untuk laporan operasionalnya pada tanggal 2 Desember 2013, jurnalnya dana cadangan pada kas di kas daerah sebesar 100 juta. Untuk laporan realisasi anggarannya pada tanggal 2 Desember 2013, jurnalnya pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan pada estimasi perubahan sal sebesar 100 juta. Selanjutnya, jurnal koreksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. PSAP nomor 10 paragraf 4 menjelaskan bahwa koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun atau pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sementara kesalahan adalah penyajian akun atau pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya, yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Lebih lanjut dijelaskan dalam PSAP nomor 10 paragraf 24 bahwa koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih. Untuk kesimpulannya, akuntansi pembiayaan merupakan aspek yang penting dalam upaya pemerintah daerah karena mencakup berbagai transaksi keuangan yang melibatkan pengumpulan dana, pengeluaran, dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Akuntansi pembiayaan menjadi landasan untuk mengelola semua ini dengan baik, mengingat tantangan-tantangan seperti fluktuasi ekonomi, kebutuhan infrastruktur yang terus berkembang, dan peningkatan tuntutan layanan publik. Dalam konteks akuntansi keuangan daerah, pemahaman yang kuat tentang berbagai instrumen pembiayaan yang tersedia, mulai dari pajak dan retribusi daerah hingga pinjaman luar dan kerjasama publik-privat, akan memungkinkan pemerintah daerah untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam alokasi dana, memprioritaskan proyek-proyek yang penting, dan mengelola risiko keuangan dengan lebih efektif. Akuntansi pembiayaan memberikan kerangka kerja yang penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan keuangan jangka panjang yang berkelanjutan. Baiklah, sekian hasil pemaparan kelompok kami. Atas kekurangannya kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Thank you for watching.